الله أكبر. أشهد أن حي على
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Fattahil Alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur rahufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjalankan segala yang diperintah oleh Allah secara sempurna, mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat daripada hamba-hambanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah. Sekarang kita berada di awal bulan Syawal. Maknanya satu bulan yang lalu kita berada di bulan yang begitu mulia, yakni bulan suci Ramadan. Kita berharap
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita selama bulan Ramadan, terutama puasa Ramadan kita disertai dengan sunnah-sunnah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang kita langgar ketika bulan Ramadan, bentuk-bentuk maksiat yang kita buat di bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini Al-Fakir akan membahas sedikit mengenai pentingnya niat disertai dengan keikhlasan. Karena apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena amal tidak cukup disertai dengan niat. Secara zahir amal tersebut sah dengan niat, tapi secara hakikatnya butuh dengan yang namanya keikhlasan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat ada 3 golongan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang meninggal syahid ketika jihad fi sabilillah. Yang kedua adalah orang yang ahli dalam Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang sibuk ketika di dunia memakai hartanya untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sidang Jumat rahimakumullah. Orang yang pertama dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diperlihatkan sebelumnya akan kenikmatan-kenikmatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, apa yang kamu perbuat di muka bumi sehingga kamu diperlihatkan nikmat-nikmat tersebut? Maka dia mengatakan, wahai Allah, aku meninggal di jalanmu, aku syahid fi sabilillah, yakni berperang melawan musuh-musuhmu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu berperang di jalanku dengan niat agar kamu dibilang pemberani, agar kamu ditakuti oleh orang-orang. Dan itu gelar kamu untuk mendapatkan gelar pemberani telah diberikan oleh orang-orang. Maknanya kamu telah dipanggil sebagai orang yang pemberani. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengambil orang tersebut untuk mencampakkannya ke neraka. Nauzubillah. Kemudian orang yang kedua diberi lihat oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan atas amal-amalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang kamu perbuat? Maka dia menjawab, seumur hidup aku habiskan umurku untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dan aku membaca Al-Quran. Aku sibukkan diriku dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda lagi, kadzabta, kamu dusta. Kamu belajar Al-Quran, kamu membaca Al-Quran agar kamu dibilang orang yang qari, orang yang ahli Al-Quran, orang yang pandai Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat, kemudian orang tersebut dicampakkan lagi ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian orang yang ketiga dipanggil juga. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan begitu banyak kenikmatan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bertanya seperti 2 orang yang dihisab sebelumnya, apa yang kamu perbuat? Maka dia jawab, segala nikmat harta yang telah engkau berikan maka aku infakkan di jalanmu, aku habiskan untuk di jalanmu. Aku berderma ke sana sini siang dan malam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kadzabta, kamu ini dusta, kamu telah berdusta. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk membawa orang tersebut kemudian mencampakkan ke neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, sidang Jumat rahimakumullah.
tiga amal tersebut secara zahir ketika dilakukan di dunia adalah amal-amal yang menunjukkan bahwasanya seseorang tersebut adalah ahli surga. Bagaimana tidak yang satu meninggal karena perang di jalan Allah, jihad fisabilillah, rela nyawanya dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala secara zahirnya. Yang kedua adalah ahli Al-Qur'an. Yang ketiga adalah orang yang ahli dermawan, orang kaya yang dermawan. Maka secara zahir amal-amal ini adalah amal yang menjadi jembatan seseorang untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin yang mulia, ternyata amal tersebut tidak cukup ketika amal tersebut jauh dari yang namanya keikhlasan. Maka hadirin, Imam Bukhari rahimahullah radhiyallahu anhu taala saking pentingnya mengenai keikhlasan dalam niat, menempatkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita sering ingat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas pentingnya ini, mari kita, siapapun kita, yang kita beribadah, yang kita beramal untuk akhirat kita, maka sudah sepantasnya dan sudah sewajibnya kita sertakan niat yang ikhlas. Karena memang Allah Subhanahu wa taala hanya memandang daripada hati dan amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak akan memandang daripada harta kalian, daripada fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memandang daripada hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu penting ikhlas. Bahkan sangat penting ibadah saja yang secara zahir sudah menjadikan jembatan untuk kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala terhenti, terputus dengan sebab tidak adanya keikhlasan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja yang akan saya sampaikan ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan kita mendapatkan pelajaran bahwasanya ikhlas adalah yang sangat penting atas apa-apa ibadah yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin al-mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa arda. Allahumma an khulafa'il arba'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in warhamna ma'ahum bi'afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر